Nah, 11. Bacaannya Faslun yang bawah atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah pasal. Wa man ghasaba dhahaban aw fiddatan, orang yang menggosok, mengambil emas orang lain atau mengambil perak orang lain, fasagha dzalika hulliyan. Pertama, ngambil, menggosok emas atau perak orang lain, yang pertama dibentuk sebagai perhiasan, dibikin cincin, dibikin kalung, dibikin gelang, dibikin anting, padahal emasnya emas orang lain, padahal peraknya perak orang lain. Atau yang kedua, au darabahu danani au darahima au nuhasan au rasasan au hadidan. Atau yang kedua, emas perak orang lain dibikin uang dinar atau uang dirham. Jadi mengambil emas orang lain, mengambil perak orang lain, dibikin sama dia perhiasan, gelang, cincin, kalung, anting, atau dibikin uang dinar atau dibikin uang dirham. Yang kedua, au muhasan au rasasan au hadidan. Ada orang mengambil tembaga atau mengambil timah atau mengambil hadidan besi, ngambil orang punya orang lain, ngambil timah orang lain, ngambil tembaga orang lain, ngambil besi orang lain. Fattakhadha minhu aniyatan aw suyufan. Kemudian dibikin sama dia bejana-bejana, dibikin misalnya panci, atau dibikin wajan, atau dibikin pedang sama dia, suyufan. Nah, ini bagaimana hukumnya tuh? Kalau seandainya ada orang yang menggosok emas, menggosok perak, kemudian dibikin kalung, cincin, anting, gelang, atau dibikin uang dinar, uang dirham. Yang kedua, atau ada orang yang menggosok timah, menggosok tembaga, menggosok besi, kemudian dibikin panci, dibikin wajan, dibikin juga pedang. Ini bagaimana hukumnya? Fa inda malikin alaihi fi dzalika kullihi mithlu ma ghasaba fi waznihi wa sifatihi. Maka yang pertama, menurut Imam Malik radhiyallahu an, alaihi fi dzalika kullihi, atasnya wajib pada semua yang tersebut di atas, mithlu ma ghasaba fi waznihi wa sifatihi, wajib dia mengganti seperti yang dia gosok, yang dia ambil pada masalah timbangannya dan sifatnya, wajib dibalikin kepada yang punya tuh. Jadi nggak boleh balikin cincin, nggak boleh balikinnya bentuknya kalung, nggak boleh balikinnya pedang. Misalnya dia nyolong besi, gosoknya gosok besi, ngambil besi, nanti balikinnya jangan menjadi pedang, nggak boleh. Harus dia balikin lagi besi sesuai dengan berat dan sifatnya. Itu demikian ya. Ini pendapat yang pertama, pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Wa kadza law wasaba sajjatan fa amilaha abwaban. Demikian juga kalau seandainya ada orang yang menggosok, dia ngambil kayu jati, kemudian dibikin pintu-pintu, dibikin kusen, dibikin pintu, dibikin jendela, dibikin macam-macam tuh dari kayu jati orang lain yang dia gosok. Autoban, atau dia ngambil tanah orang lain, digosok tanah orang lain. Fa'amilahu labinan, kemudian dia bikin batu bata, dibikin bata dari tanah orang lain, dibikin hebel, demikian. Wa kadzalika al-hintatu idza tahanaha wa khabazaha. Demikian juga ada orang yang menggosok gandum, habis digosok diambil gandum orang lain, kemudian
dibikin tepung atau dibikin roti. Dibikin tepung, dibikin roti, gandumnya gandum orang lain. Nah, itu sama semua demikian. Dalam madhab Imam Malik sama seperti itu. Itu orang pas udah jadi roti, balikin ke orang yang punya gandum, jangan apanya? Jangan rotinya, harus dibalikin apanya? Gandumnya, sesuai dengan timbangannya dan sifatnya. Itu demikian ya. Waqala Syafi'i, itu pendapat pertama, pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Pendapat yang kedua, waqala Syafi'i, berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaruddu dzalika kullahu alal maghsubi minhu. Orang yang menggosoknya mengembalikan semua itu atas orang yang digosoknya daripadanya. Balikin semua itu, dibalikin semua. Fa in kana fihi naqsun, kalau ada kekurangannya, alzamal ghasibu bin naqsi, maka wajiblah mengganti orang yang menggosoknya dengan kekurangannya tersebut. Jadi Imam Syafi'i demikian. Kalau seandainya ada orang yang mengambil emas, mengambil perak, mengambil timah, mengambil besi, mengambil tembaga, mengambil tepung, mengambil kayu jati, mengambil tanah, maka itu orang wajib mengembalikan semua itu kepada orang yang digosoknya. Kalau seandainya ada kekurangannya, maka dia wajib untuk menggantinya. Wa wafaqa Abu Hanifah Malikan, dan al-Imam Abu Hanifah sama pendapatnya dengan pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Sama itu pendapatnya tuh. Jadi antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik radhiyallahu anhu, pendapatnya beliau sama. Jadi harus balikin emasnya, balikin peraknya, balikin timahnya, balikin tembaganya, balikin besinya, balikin kayu jatinya, balikin tanahnya, balikin gandumnya kepada orang yang punya, langsung materinya atau bahan-bahannya balikin. Ini pendapat daripada Imam Abu Hanifah yang sama dengan pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Kalau tadi Imam Syafi'i enggak, Imam Syafi'i enggak demikian. Imam Syafi'i ya udah yang udah dia aja udah. Misalnya emas, perak dibikin kalung, dibikin cincin, dibikin gelang, udah balikinnya begitu. Tapi nanti kalau ada kekurangan masih diapain itu? Diganti pakai duit itu. Demikian ya. Itu pendapat yang kedua dari pendapat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu. Pendapat yang ketiga, Imam Abu Hanifah sama dengan pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu anhu. Illa kecuali fid dhahabi wal fiddati, pada masalah emas dan perak. Jadi berbeda. Al-Imam Abu Hanifah pendapatnya sama dengan pendapat Imam Malik, kecuali pada masalah emas dan perak. Bagaimana rinciannya? Idza sohuma, kalau seandainya ada orang yang menggosok emas atau perak orang lain, kemudian dibentuk cincin, dibentuk kalung, dibentuk anting, dibentuk gelang, hakadha naqaltuhu an uyunil masail, demikianlah aku nukilnya, aku kutipnya dari masalah-masalah intinya. Jadi beda dengan Imam Malik pada masalah emas dan pada masalah perak. Kalau seandainya sudah dibentuk, maka balikin aja, begitu aja udah. Ini pendapat daripada pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Kalau tadi kan enggak, Imam Malik pokoknya dia yang gosok emas perak, balikin juga harus emas perak, nggak boleh yang dibentuk, nggak boleh. Sementara Imam Abu Hanifah sama pendapatnya dengan Imam Malik pada semua tersebut di atas, kecuali pada masalah apa? Pada masalah emas dan perak. Kalau udah jadi bikin cincin, udah jadi gelang, udah balikinnya begitu, bentuk-bentuknya aja, bentuk cincin, gelang, segala macam. Ini pendapat yang berbeda dari pendapat Imam Abu Hanifah dengan pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu. Wa qala qadi Ibnu Rushdin fil masail at-tawburiyati, dan berkata Al-Qadi Ibnu Rushd itu ya, ada ya kan? Dayanya. Wa qala Al-Qadi Ibnu Rasyid, berkata Al-Qadi Ibnu Rasyid radhiyallahu anhu fil masail tubuliyati, pada masalah-masalah yang disebut dengan masalah tubuliyah.
Bagaimana tuh? Yang disebut dengan al-masailut tubuliyah. Idza ghasaba hirqatan, apabila ada orang yang menggosok gandum, fatahanaha, dibikin tepung. Ada orang ngambil gandum orang lain diolah jadi tepung terus. Ausyatan, atau ada orang yang menggosok kambing orang lain, fadabahaha, dipotong, disembelih. Au tauban, atau ada orang yang menggosok mengambil baju orang lain, faqata'ahu, dipotong sama dia itu baju. Fa in kana kullu dzalika al-maqsubi minhu inda Syafi'iyyati, maka semua itu semuanya untuk orang yang digosok daripadanya menurut Asy-Syafi'iyyati. Pertama, ulama dalam madhab Imam Syafi'i. Yang kedua, wal Malikiyyati, ulama dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau seandainya ada orang, ini disebut dengan al-masailut tubuliyah. Kalau seandainya ada orang yang menggosok gandum diolah menjadi tepung, atau ada orang yang menggosok kambing dipotong, disembelih, udah jadi gulai, atau udah jadi ayam kambing panggang segala macam, atau ada orang yang menggosok baju kemudian dipotong, digunting, itu bahan, itu baju, maka yang udah jadi balikin kepada orang yang digosoknya. Kaget dia, kambing guling, kambing dia tahu-tahu itu menurut Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah juga pendapat daripada Al-Malikiyah. Yang kedua, Asy-Syafi'iyah bukannya Imam Syafi'i bukan, tapi ulama dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Malikiyah ulama dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhu ajma'in. Walam yamlikhul ghasibu, dan orang yang menggosok nggak bisa milikin tuh, nggak bisa tuh. Jadi olahan barang-barang yang udah diambilnya, digosoknya, itu nggak bisa dimiliki oleh orang yang menggosoknya. Semua hak dari orang yang digosoknya. Ini pendapat yang pertama dari Asy-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah. Wa kadzalika idza qasaba baydatan, demikian juga kalau ada orang yang menggosok sebutir telur ayam, telur burung, digosok pada diambil, fahadanaha tahta dajjajatin, kemudian dikeremin di bawah ayam perempuan, diambil telur orang, kebetulan ayam itu lagi telur juga, dibarengin tuh, taruh di bawahnya. Awahabban, atau dia menggosok satu biji. Misalnya dia ngambil bibit padi, bibit jagung, bibit gandum, fazara'ahu, kemudian ditanam sama dia. Au nawatan, atau dia mengambil nawatan, biji korma sama dia diambil, atau biji mangga, bibitnya tuh diambil sama dia. Faqasaha, tanam sama dia, tanam untuk korma sampai gede, pada akhirnya bibitnya bibit orang lain, bibit pohon mangganya punya orang lain. Ini bagaimana hukumnya? Wa indal Hanafiyyati talzamuhul qimatu, menurut daripada ulama dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, wajib dia mengganti seharga uangnya, lebih ringan. Kalau Imam Malik enggak, Imam Malik dan Imam Syafi'i pendapatnya Asy-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, udah jadi pohon, udah jadi apa lagi tuh? Udah jadi ayam, balikin tuh. Pas dia balikin, ayam siapa? Ayam lo. Demikian ya kalau pendapat daripada Asy-Syafi'iyah dan pendapat dari Al-Malikiyah. Jarang-jarang Allah.